Selamat datang di episode terbaru kami. Hari ini, kita akan membahas dua berita besar dalam dunia teknologi yang akan mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Kita akan menyelami jauh ke dalam dunia 6G. Bukan, Anda tidak salah dengar, bukan 5G, tapi 6G. Teknologi yang akan merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan terhubung satu sama lain. Pertama, kita akan membahas tentang sebuah terobosan kecepatan dari Jepang. Bayangkan, download speed yang 20 kali lebih cepat dari 5G. Ya, Anda tidak salah dengar, 20 kali lebih cepat. Kecepatan seperti ini akan membuka pintu bagi berbagai inovasi teknologi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kedua, kita akan melihat persaingan global yang semakin memanas dalam pengembangan teknologi 6G. Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok semuanya bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi ini. Siapakah yang akan memimpin dan apa artinya bagi masa depan konektivitas? Tetaplah di sini untuk mengetahuinya. Oke guys, mari kita bahas tentang kecepatan. Kalian tahu saya suka membahas kecepatan, dan berita ini benar-benar gila. Sebuah konsorsium perusahaan Jepang, termasuk nama-nama besar seperti NTT Docomo dan Fujitsu, telah mengembangkan prototipe 6G yang mencapai kecepatan 100 Gbps. 100 Gbps untuk memberikan gambaran, itu 20 kali lebih cepat dari kecepatan 5G tercepat yang tersedia saat ini. Kita berbicara tentang download seluruh season acara TV favorit Anda dalam hitungan detik. Tapi ini bukan hanya tentang kecepatan. Prototipe ini beroperasi pada frekuensi sub-terahertz, yaitu antara 100 dan 300 GHz. Ini adalah wilayah spektrum yang sama sekali baru, yang membuka banyak sekali kemungkinan untuk kecepatan data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Dan tentu saja, dengan kecepatan dan bandwidth sebesar itu, keamanan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Disinilah AI dan enkripsi kuantum berperan. Teknologi ini diintegrasikan ke dalam prototipe 6G untuk memastikan keamanan data tingkat lanjut dan melindungi dari ancaman dunia maya. Potensi 6G benar-benar tidak terbatas. Bayangkan operasi jarak jauh yang dilakukan dengan presisi yang tepat, mobil self-driving yang berkomunikasi secara real-time, dan pengalaman immersive reality yang begitu nyata hingga mengaburkan batas antara dunia fisik dan digital. Jadi, Jepang jelas memimpin dalam hal kecepatan dan inovasi 6G. Tetapi, ada pemain besar lain di luar sana yang tidak tinggal diam. Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok semuanya terlibat dalam perlombaan untuk mendominasi teknologi 6G, dan pertempuran untuk spektrum telah dimulai. 12 operator telekomunikasi terbesar di Eropa, termasuk nama-nama besar seperti Vodafone dan Deutsche Telekom, telah mendesak regulator untuk mengalokasikan seluruh spektrum 6 GHz atas untuk jaringan seluler 6G. Mereka berpendapat bahwa ini penting bagi Eropa untuk tetap kompetitif dalam perlombaan global untuk 6G. Masalahnya adalah bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah bergerak maju dengan rencana mereka sendiri untuk menggunakan spektrum 6 GHz. AS telah membuka sebagian spektrum untuk penggunaan Wi-Fi dan tujuan lainnya. Sementara Tiongkok telah mengalokasikan sebagian besar spektrum untuk 5G dan 6G. Kekhawatirannya adalah bahwa jika Eropa tidak mengamankan cukup spektrum untuk 6G, mereka berisiko tertinggal dalam hal pengembangan dan penerapan 6G. Ini dapat berdampak besar pada daya saing Eropa dalam ekonomi digital global. Ini bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan teknologi terbaru dan terhebat. Ini tentang menciptakan lapangan permainan yang setara untuk inovasi, dan memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat dari potensi transformatif 6G. Itulah dua berita besar yang perlu Anda ketahui tentang perkembangan 6G. Dari kecepatan yang memecahkan rekor, hingga pertempuran global untuk supremasi spektrum, jelas bahwa 6G akan merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan terhubung satu sama lain. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk masa depan? Beritahu saya pendapat Anda tentang 6G di bagian komentar di bawah. Apakah Anda bersemangat dengan potensinya? Atau apakah Anda khawatir tentang potensi kerugiannya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update teknologi terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya.